Halo guys, welcome to Kiriku bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan Attack on Titan. Rilis pada tanggal 7 April 2013, series ini langsung mendapatkan perhatian dari para anime lovers. Gimana enggak? Dengan membawa konsep yang cukup berbeda dari anime pada umumnya di tahun tersebut dan alur cerita yang sedikit kompleks membuat series Attack on Titan bisa dibilang salah satu anime terbaik. Meskipun pada final seasonnya yaitu season 4, banyak fans merasa tidak puas dengan cerita yang dihadirkan. Nah, di video ini gue akan membahas secara lengkap dan detail mulai dari season awal sampai akhir, termasuk konflik-konflik yang sedang terjadi di dalamnya. Jadi biar kalian lebih paham tentang apa permasalahan yang menyebabkan keributan di series Attack on Titan. Terlebih lagi buat kalian yang belum nonton karena takut atau jijik dengan adegan sadis yang ada di dalamnya. Karena ceritanya cukup panjang, tentu gue akan membaginya menjadi beberapa part biar lebih enak. Dan karena mulut gue Indonesia banget, gue akan menggunakan logat Indonesia aja dalam beberapa penyebutan dalam ceritanya. Contohnya Titan, bukan Titan, dan sebagainya. Oke, ini dia pembahasan lengkap Attack on Titan part pertama. So let's begin the story guys and enjoy. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kayaknya lebih baik gua kasih prolog terlebih dahulu biar lebih jelas. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu muncul banyak raksasa atau titan yang gak diketahui dari mana asalnya. Para monster itu mencoba menghabisi umat manusia dan mereka yang berhasil selamat akhirnya membangun 3 tembok besar untuk berlindung, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Nah, mereka juga membangun pasukan keamanan yang terdiri dari 3 divisi, yaitu pasukan polisi militer, pasukan pengintai, dan pasukan garnisun, di mana ketiganya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Mungkin di sini kalian juga akan melihat logo emblem pedang, yang mana ini adalah pasukan pemula sebelum nantinya mereka akan bergabung dengan salah satu dari 3 divisi keamanan yang tadi, atau bisa jadi mereka adalah para petinggi senior yang memang bertugas untuk melatih para pasukan pemula. Kisah ini dimulai ketika Eren dan saudara angkatnya yaitu Mikasa sedang mencari kayu bakar. Tempat tinggal mereka berada di distrik Shiganshima yang berada di luar tembok Maria. Sebenarnya masih tersambung dengan tembok Maria, tapi posisinya memang berada di luar seperti yang kalian lihat dalam scene ini. Dalam perjalanan pulang, Eren bertemu dengan seorang pasukan garnisun bernama Hannes. Ia dan pasukan lain sedang bersantai karena mereka merasa telah aman dengan keberadaan tembok. Terlebih lagi, dalam 100 tahun terakhir tidak ada serangan apapun dari para Titan. Bahkan mereka mengatakan sendiri sebenarnya tidak ada niatan untuk membasmi para Titan, yang artinya mereka hanya bertahan di dalam tembok. Eren sangat kesal mendengar hal itu karena ia merasa jika terus seperti ini mereka hanya akan seperti binatang ternak, terkurung dan tidak bisa melihat dunia luar. Tapi tugas pasukan garnisun memang pada dasarnya bukan untuk membasmi para Titan di luar tembok. Mereka bertugas untuk melindungi masyarakat dari para Titan yang mencoba masuk dan memperbaiki dinding yang rusak. Sedangkan yang berada di garda terdepan adalah pasukan pengintai. Saat itu pas banget pasukan pengintai yang pergi menjalankan misi akhirnya kembali. Eren yang menganggap mereka sebagai pahlawan tentu ingin melihat pasukan tersebut. Namun bukannya kebahagiaan, raut wajah dari para pasukan terlihat sangat depresi karena banyaknya korban jiwa. Terlebih lagi, masyarakat menganggap pasukan pengintai bukanlah pahlawan, tapi adalah orang-orang bodoh yang membahayakan nyawanya sendiri dengan pergi keluar dari tembok. Ketika makan siang, Mikasa memberitahu kepada ibu Eren kalau Eren berniat bergabung dengan pasukan pengintai. Tentu aja sang ibu langsung marah karena ia tidak ingin anaknya mati sia-sia. Tujuan Mikasa melakukan hal itu juga demi menjaga keselamatan Eren. Saat itu ayah Eren yang bernama Dr. Yeager bertanya kepada Eren kenapa ia sangat ingin keluar dari tembok. Jawabannya karena Eren tidak ingin mati di dalam tembok tanpa mengetahui apa yang ada di luar sana. Nah, di sini Dr. Yeager tidak melarang anaknya itu untuk penasaran dengan dunia luar. Bahkan ia berjanji akan menunjukkan kepada Eren ruang bawah tanah yang selama ini ia sembunyikan. Tapi setelah Dr. Yeager pulang dari perjalanannya, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa yang ada di dalam ruang bawah tanah itu? Di tempat lain, karakter berambut kuning yang bernama Armin sedang dirundung oleh anak-anak desa dan Eren yang mengetahuinya berusaha menolong. Namun para pembuli itu langsung kabur ketika melihat Mikasa yang ada di belakang Eren.
Pemikiran Armin dan Eren tentang tembok yang melindungi mereka ternyata sama, yaitu suatu saat pasti akan berhasil dijebol oleh para Titan jika mereka hanya berdiam diri. Namun lagi-lagi Mikasa tidak setuju dengan pendapat mereka berdua. Menurutnya, pergi keluar tembok akan sangat berbahaya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terjadi ledakan besar dan sangat tidak diduga. Titan dengan tinggi lebih dari 50 meter muncul dan melubangi tembok pelindung dengan cara menendangnya yang membuat Titan liar bisa masuk ke bagian dalam. Titan raksasa ini disebut Titan kolosal. Distrik Shiganshima langsung porak-poranda, namun Eren yang mengetahui kalau ibunya masih ada di rumah langsung berlari. Dan benar saja, sang ibu terjepit dan tidak bisa melepaskan diri. Ditambah lagi, salah satu Titan liar sedang menuju ke tempat mereka. Hannes yang datang pada awalnya berniat untuk menghabisi Titan liar itu. Namun karena nggak pernah latihan, Hannes langsung ketakutan dan akhirnya ia hanya menyelamatkan Eren dan Mikasa sesuai apa yang diminta oleh ibu Eren yang bernama Carla. Di depan matanya sendiri, Eren harus menyaksikan sang ibu mati dimakan oleh Titan liar. Jumlah Titan yang masuk semakin banyak. Mereka membantai semua warga yang bersembunyi dan terjebak di dalam rumah. Setelah menyelamatkan diri, Hannes meminta maaf kepada Eren karena tidak bisa menyelamatkan Carla. Alasannya, seperti yang gue bilang sebelumnya, yaitu Hannes tidak memiliki keberanian. Masyarakat Shiganshima masuk ke dalam tembok Maria untuk kemudian dibawa lagi menggunakan kapal untuk masuk ke dalam wilayah tembok Rose. Namun belum selesai proses evakuasi, Titan liar yang semakin dekat membuat pasukan garnison langsung panik. Mereka terpaksa menutup gerbang Maria agar para Titan tidak bisa masuk lebih jauh. Namun sesuatu di luar dugaan kembali terjadi. Titan Zirah muncul di distrik Shiganshima dan ia berlari untuk menembus tembok Maria. Berita penyerangan ini langsung tersebar ke seluruh wilayah tembok bagian dalam, dan tentu aja hal itu membuat para penguasa wilayah menjadi panik. Dari atas kapal, Eren yang sangat emosi pun berkata kalau ia akan membasmi seluruh Titan yang ada di dunia ini sampai tak tersisa. Untuk saat ini kita bisa mengatakan kalau tembok Maria benar-benar telah dikuasai oleh para Titan, dan Dr. Yeager yang mendengar info tersebut langsung bergerak untuk mencari keluarganya. Saat di tempat evakuasi, Eren sempat bermimpi kalau ayahnya menyuntikkan sesuatu kepada dirinya secara paksa, namun rada nggak jelas gitu. Dan ketika bangun, kunci yang ia lihat di dalam mimpi ada pada dirinya. Jika kalian masih ingat, ini adalah kunci yang ditunjukkan Dr. Yeager kepada Eren sebelum berangkat. Artinya, yang dialami Eren barusan itu bukanlah mimpi, tapi merupakan sebuah ingatan. Apa maksud dari ingatan tersebut dan kenapa Dr. Yeager melakukan hal itu kepada Eren? Jumlah pengungsi yang semakin banyak ditambah persediaan makanan yang sedikit membuat mereka saling berebut. Akhirnya, pemerintah menugaskan para pengungsi untuk mengolah lahan. Namun, masalah kekurangan pangan masih belum bisa teratasi. Sebuah ekspedisi perebutan tembok Maria kemudian dilaksanakan dengan memanfaatkan para pengungsi. Namun sebenarnya, ekspedisi tersebut dilakukan hanya untuk mengurangi populasi agar ketersediaan makanan kembali terjaga. Dan benar saja, dari ratusan ribu orang yang dikirim ke tembok Maria, hanya ratusan orang yang berhasil kembali dan kakek Armin menjadi salah satu korbannya. Eren mengatakan kalau ia akan bergabung dengan pasukan militer agar dirinya bisa melawan para Titan dan merebut kembali tembok Maria. Hal itu pun diikuti oleh Mikasa dan juga Armin. Beberapa waktu kemudian, mereka mengikuti pelatihan militer dan bertemu dengan teman-teman baru. Selama 3 tahun, mereka nantinya akan dilatih dengan keras oleh instruktur yang bernama Kate Sardis untuk bisa mengalahkan para Titan. Oke, di sini gua akan rangkum aja karakter baru dari angkatan militer ini yang akan berpengaruh terhadap jalannya cerita. Yang pertama adalah Annie, terus ada Reiner dan Bertolt, kemudian ada Ymir, Jen, Marco, Connie, Sasha. Untuk karakter ini emang rada spesial karena selain ia rada bodoh gitu ya, di acara perkenalan ia malah makan kentang rebus di depan instruktur Sardis. Kemudian ada Krista yang sebenarnya punya nama asli Historia, tapi untuk sekarang kita panggilnya Krista aja dulu. Setelah acara perkenalan, Eren ditanya oleh kawan-kawan barunya tentang seperti apa bentuk Titan kolosal. Itu karena tidak semua prajurit di sini pernah melihat wujud Titan, sedangkan Eren melihat dengan jelas karena
karena ia berasal dari Shiganshima. Bahkan juga bisa dibilang kebanyakan dari mereka masuk ke militer hanya untuk menjaga status sosial dan bisa hidup tenang di dalam tembok. Keesokan harinya, latihan dasar menggunakan alat 3D manuver akhirnya dilakukan. Mikasa dan yang lain bisa dengan mudah menyeimbangkan tubuh mereka, sedangkan Eren tidak bisa melakukannya dengan benar. Bagi prajurit yang tidak bisa menguasai teknik dasar itu, mereka akan dikeluarkan dari pasukan militer. Nah, karena tidak mau hal itu terjadi, Eren meminta saran kepada Reiner dan Bertholdt tentang bagaimana caranya agar bisa seimbang. Mereka berdua mengajaknya pergi ke suatu tempat dan entah apa yang mereka lakukan di sana. Intinya pertama yang akan mereka lakukan adalah mengatur atau men-setting ulang sabuk milik Eren. Hari penentuan akhirnya tiba. Eren melakukan ujian keseimbangan, namun setelah tambang ditarik, Eren kembali berputar. Instruktur Shardis kemudian meminta salah satu bawahannya untuk meminjamkan sabuk 3D manuver kepada Eren, dan hasilnya Eren bisa menyeimbangkan tubuhnya karena menurut sang instruktur, alat yang digunakan Eren telah rusak. 2 tahun kemudian, para kadet terus berlatih demi menambah pengalaman. Untuk Armin sendiri, ia memang sedikit kurang dalam hal fisik, tapi Armin memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dalam latihan ini, Shardis juga bisa melihat tipe karakter, kecerdasan, dan mental dari para anak didiknya. Tentu saja yang paling unggul dalam semua bidang adalah Mikasa. Di latihan selanjutnya, Eren dan Reiner mencoba bertarung melawan Annie, tapi wanita tersebut sangatlah kuat, mungkin setara dengan Mikasa. Saat itu tujuan Annie masuk ke militer adalah agar dirinya bisa bergabung dengan pasukan polisi militer, supaya ia tidak harus pergi keluar dari tembok. Malam harinya, Eren dan Jean kembali berdebat tentang tujuan masing-masing. Eren merasa aneh dengan mereka yang berlatih untuk menghabisi para Titan, tapi tujuan asli mereka malah ingin menghindar dari Titan agar bisa hidup tenang di dalam tembok. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Dari sekitar 218 siswa, hanya 10 peringkat teratas yang boleh masuk ke dalam pasukan polisi militer. Dan ini dia daftar mereka yang berhasil masuk 10 besar. Jika masuk ke dalam polisi militer, tugas mereka adalah mengabdi kepada sang raja yang berada di dalam tembok. Artinya mereka tidak perlu berhadapan dengan para raksasa. Meskipun lemah, Armin mengatakan kepada Eren kalau ia akan bergabung dengan pasukan pengintai. Begitu juga dengan Mikasa yang berada di peringkat 1. Sebenarnya alasan Mikasa bergabung dengan pasukan pengintai adalah karena ia ingin mengikuti Eren dan menjaganya. Hari berikutnya, kelompok pasukan pengintai yang kini dipimpin oleh seseorang bernama Erwin baru saja kembali dari misi. Kali ini pasukan ini sedikit lebih dihormati oleh para penduduk karena mereka dianggap telah berjasa dalam mengamankan situasi. Hannes juga muncul dalam kerumunan itu dan saat ini posisinya adalah seorang kapten pasukan garnison. Saking dekatnya hubungan Armin, Eren, dan Mikasa dengan Hannes membuat Hannes ini udah kayak orang tua mereka. Bahkan Hannes berdoa semoga anak-anak itu jangan sampai mati. Ketika akan bertugas sebagai pasukan pengintai pemula, Eren sangat terkejut karena Connie dan beberapa teman lainnya yang pada awalnya tidak ingin masuk ke dalam pasukan pengintai, ternyata mereka berubah pikiran. Walaupun saat itu statusnya belum resmi. Tapi ketika mereka sedang bersih-bersih, tiba-tiba Titan kolosal muncul tepat di belakang mereka dan kembali melubangi tembok pelindung. Posisi mereka saat ini adalah berada di distrik Trost. Posisinya mirip kayak distrik Shiganshima, tapi distrik ini menempel ke tembok Ross atau tembok kedua. Dan itulah guys pembahasan Attack on Titan part pertama. Apakah kejadian beberapa tahun yang lalu akan kembali terulang? Tentu jawabannya ada di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen jika kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.